Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafutu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'dum wa ibadullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah dalam waktu dan masa yang sangat kita muliakan ini. Kita dapat menjalankan amanah bertolabul ilmi, beriadah, bermujahadah di dalam menempuh jalan tauhid pada makom tauhid wujudi. Salam dan selawat tidak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 8 yang dirahmati Allah. Grup 6 atau 7 8 ya? 8 Bu ya. Iya. Insya Allah di dalam perjalanan tauhid wujudi yang sedang kita alami dalam masa akuhu, sama-sama kita ketahui sumbernya adalah getaran gema yang tidak bisa dihentikan. Aku bukan sesuatu yang memerintah dan diperintah, tetapi akulah ada. Tanpa aku ada, semua akan tiada. Dalam pengenalan lebih hakiki terhadap perbuatan aku adalah terlebih awal mengenal adalah dia. Mengenal dia adalah awal untuk dasar mengenal aku. Dia ini ada dua. Dalam sebutan dia terkandung dua jalan. Pertama, dia pada yang nyata atau dia pada terhingga. Yang kedua, ada dia pada yang tidak terhingga. Ini dinamakan dengan kodrat. Yang tidak terhingga itu adalah dinamakan batin tenggelam. Sementara yang tidak terhingga itu adalah sir atau rahasia. Batin tenggelam ini dilambangkan dengan kata wa. Wa itu adalah waw. Dikatakan dalam suatu kalimat nama daripada Tuhan adalah Allah. Allah berarti wawnya adalah menjadi batin tenggelam. Orang yang tidak mencapai kepada batin tenggelam atau tidak memanggil dia dengan dasar waw menuju dia, maka tulisan akan menjadi Tuhan baginya. Tapi kalau dia memanggil Allah itu dengan menuju dia dengan waw yang dikatakan huruf hakikat, apa yang dimaksud huruf hakikat terucap ada terlihat tidak?
Terucap ada, terlihat tidak, itu namanya hakikat. Itu waw yang tenggelam di dalam kalam Allah. Dan itu dikatakan hakikat. Hakikat itu sudah tidak terlihat. Tetapi hakikat itu, siapa yang tenggelam di dalam kalam itu? Ini yang dikatakan hakiki. Hakiki dari itu adalah hu. Hu itu adalah dia. Dia juga dinamakan hu. Di sini dua dapat. Satu wa, satu hu. Hu adalah sesuatu dia yang tidak terhingga. Rahasia tertinggi disebut dengan domah. Domah itu adalah terus detik daripada u. Untuk mencapai sesuatu yang tidak tertinggi, yang sangat luar biasa itu, seseorang harus memiliki bekal. Mengenal aku untuk dia, apalagi dia. Mengenal dia itu memiliki syarat, yaitu seseorang harus mendapatkan aliran sebuah batin. Batin rahasia. Batin rahasia ini dinamakan batin hikmah. Batin hikmah inilah yang dimaksud dengan hakikinya hakikat. Batin hikmah ini disebut dengan u. U ini adalah domah paling sejati. Rahasia ini ada pada kalam batin abadi, adalah alam abadi, tidak ditemukan di mana-mana. Kata u tadi, u adalah semacam harfiah. Untuk kita ketahui, harfiah ini jauh lebih tua daripada hijaiyah. Harfiah ini adalah suatu kodrat yang ada di alam abadi sebelum semua ada. Harfiah itu bisa merubah hijaiyah. Disusun alif 3 bisa dirubah 3 macam oleh harfiah. Tapi disusun harfiah 3 tidak bisa mampu alif bisa merubah. Inilah harfiah yang lebih awal ada sebelum hijaiyah. Itu artinya rahasia itu lebih dahulu ada daripada rasa. Inilah yang dikatakan hu atau dia. Dia dalam kalam hu ini adalah berupa domah. Domah ini adalah huruf yang sama dengan wa, sama-sama mirip huruf waw. Dan ini adalah satu kesatuan. Cuma dalam perbuatannya adalah perbuatan tajalli nafas. Apa yang dikatakan tajalli nafas? Kalau orang membuat huruf waw dari atas ke bawah. Tapi kalau orang membuat huruf domah itu dari bawah ke atas, itu jalur turun naik adalah nafas. Hubungan dua dia melalui satu tali merah dinamakan aku atau hu dalam gema. Dalam hal ini kita lihat dua damah ini berlambang kepada dua kasroh di atas alif. Kasroh dua di atas alif disebut dengan an. Pertemuan dua dia menghasilkan suatu batin. Batin pertama adalah aku. Inilah dia yang menjadi Tuhan. Dia yang pertama adalah dikatakan dengan wa. Wa ini adalah Tuhan dari sekalian alam. Itu kodratnya adalah aku. Apabila dia sudah sempurna menjadi Tuhan sekalian alam, yang digemakan oleh batin abadi, yang itu dengan gemahu, maka kesempurnaan dia yang menjadi Tuhan sekalian alam itu disebut aku. Tidak ada aku, melainkan dia yang lebih menjadi aku. Tetapi di dalam masa untuk mengetahui hakiki daripada dia adalah aku disebut hu, maka dari dia yang pertama terlihat wa, yang tidak terlihat dinamakan tak terhingga adalah hu, maka disatukan dia menjadi huwa. Huwa ini adalah dia sepenuhnya. Dia sepenuhnya inilah yang terhimpun menjadi aku. Dalam perjalanan inilah maka kita lihat dalam bentuk syariat. Bentuk syariat alif kasroh 2 di atas an. Inilah a disebut an. An ini adalah suatu batin diri yang sama-sama kita sudah ketahui. Untuk itu para jemaah sekalian, untuk mengetahui bagaimana mengkaji terhadap dia kepada aku dan aku kepada dia, sangat sulit dibedakan antara aku dengan dia jemaah. Dikatakan aku adalah dia, dikatakan dia adalah aku. Ini ibarat laut dengan ombaknya, paling susah kita membedakan. Maka untuk membedakan itu dibutuhkan pertolongan, yaitu adalah faham, hikmah. Hikmah inilah yang harus dialirkan kepada jiwa. Apabila hikmah ini sebuah rahasia dinamakan hikmah, hikmah ini adalah batin rahasia, maka dikatakan hikmah itu bernama u.
Ini yang dikatakan dengan makna. Seseorang yang belum dialiri batin hikmah atau sir hikmah dinamakan belum lagi digemakan kepada jiwanya, dia tidak mengerti dan tidak paham dengan ini. Karena untuk menjabarkan pemahaman, dia harus membutuhkan pertolongan, yaitu pertolongan mengenal, yaitu paham. Ini yang dikatakan Al-Baqarah 269. Aku hanya memberikan hikmah kepada orang yang ku kehendaki. Jadi yang tidak mendapatkan pertolongan hikmah, maka dia tidak akan mengerti ke depannya. Dia tidak bisa menghikmah, menjabarkan hikmahnya. Apa ini maksudnya? Ini apa? Bagaimana ini? Bentuknya apa? Rasanya bagaimana? Maka ini yang dikatakan Al-Baqarah 269. Sesuatu yang tidak mendapat pertolongan hikmah dariku, dia tidak akan bisa menjabarkan apa-apa, dan dia tidak mengerti dengan apa-apa. Maka titik tadi, sebuah sir yang akan bertemu dengan sebagai alam Tuhan sekalian alam, maka dikatakan Allahu alam. Menjadi alamnya Allah itu adalah setelah alif datang, yaitu dikatakan itu ditunggu menjadi itulah yang dikatakan kesempurnaan. Datang dia kepada dia menjadi aku. Ini yang dikatakan dua damah berwujud akan inilah dikatakan aku juga, dia datang kepada dia, maka terjadilah aku. Tidak mungkin ada aku tanpa dia. Tidak mungkin ada hidup tanpa aku menjadi rohaninya, dan tidak mungkin ada kekuatan tanpa aku yang hadir, dan tidak mungkin ada diri kecuali dia telah berdiri menjadi aku. Dalam ini kita wajib mendapatkan gema dan aliran daripada sir yang disebut menuju sebuah diri jiwa. Kalau sudah sir itu mengalir kepada jiwa, maka jiwa akan mudah memaknai semuanya. Begitu. Baik, kita coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengatur jemaahnya. Audionya dibuka, silakan juru tablik mengatur jemaah. Silakan Pak Imam Bambang. Suaranya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya, para khalifah dan para imam sekalian, semoga pertemuan ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara muzakarah ini, sebelumnya saya mohon maaf sekali karena dalam kondisi di lingkungan kerja sehingga nggak bisa leluasa gitu untuk memberikan tablet. Mungkin sekali lagi mohon ampun Buya. Mungkin untuk imam yang lain mungkin silakan digantikan yang lain. Diganti ya. Mohon maaf ya. Insyaallah. Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa sehat selalu dan bahagia bersama keluarga Buya. Insyaallah. Alhamdulillah Buya, untuk slide yang pertama adalah syarat awal dan dengan surah 8. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Buya
tentang materi yang baru saja disampaikan itu tentang hikmah alif domah u. Mudah-mudahan kami semua menyimak dengan baik dan sekiranya ada yang kurang paham, insya Allah dimujawabkan bersama ya. Namun sebelum kembali kepada para imam dan khalifah untuk bermuzakarah dalam Buya, izinkan Imam Khatib untuk mengulas apa yang telah Guru Mursyid sampaikan tadi, yaitu tentang hikmah alif domah u, yang mana sebelumnya adalah ayatnya alif domah u itu terjadi karena getaran hu, yang mana hu ini, gemah hu ini berperan besar di dalam mengirimkan getaran kepada seluruh jiwa untuk membangkitkan batin-batin jiwa yang ada pada aku dan yang aku jadikan. Untuk mengetahui aku, sebagai dasar untuk mengetahui adalah untuk harus mengenal dia. Yang mana dia itu adalah aku juga. Untuk memahami siapa aku dan siapa dia, terlebih dahulu kita mengetahui dia dalam hal ini ada dua. Dia yang ditenggelam dengan dia yang nyata. Dia yang tenggelam tetapi nyata, sebagaimana telah dilambangkan dalam huruf waw sebagai dia, yang mana harfiahnya waw dalam kalimat Allah disebut tetapi tidak terlihat, tetapi dia nyata. Itulah yang dikatakan dia pada aku, yang mana dia adalah aku. Untuk mengetahui aku adalah dia dan dia adalah aku, marilah kita sama-sama untuk bermuzakarah kepada mursyid. Kita sama-sama bertanya mana yang belum kita paham, bagaimana agar paham yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah 269, agar paham itu lebih berkenan pada kita, maka kita bermuzakarah. Oke, silakan kepada para jemaah, bagi yang ingin memahami lebih jauh, kami persilahkan untuk bertanya kepada mursyid yang kita muliakan ini. Demikian Buya ulasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Imam Khatib telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya sehat selalu bersama keluarga besar, insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, mendengar paparan Buya tadi, mengenal dia ada dua, dan satu jatuh di batin tenggelam dan yang satu jatuh ke batin yang tak terhingga. Jadi di sini ada waw dan ada hu. Jadi hakikatnya adalah waw, hakikatnya adalah ma. Kaitannya kepada harfiah dengan hijaiyah, apa berkaitan dengan harfiah ini dengan hu, Buya, dengan hijaiyah ini dengan waw? Insyaallah, Buya. Ya. Hijaiyah itu adalah yang awal. Segala yang hakiki itu ada pada hijaiyah. Kalau kodrat itu tanpa adanya harfiah, jauh lebih dahulu harfiah itu sudah ada. Harfiah itu sir yang bisa merubah hijaiyah. Alif bisa rubah jadi a, i, u. Tapi a, i, u tidak bisa dirubah oleh alif. Itu perbedaan.
kalau hijaiyah adalah kodrat. Sementara harfiah itu adalah makna. Makna itu adalah suatu hakiki. Kekuatan hakiki yang bisa merubah dengan mutlak. Kalau domah U ini adalah sir tertinggi, noktah tertinggi. Diletakkan dia di dal akan menjadi du, di la akan menjadi lu. Semuanya akan dirubah bersama dia. Tetapi huruf tidak bisa merubah hijaiyah, merubah harfiah. Hijaiyah tidak bisa merubah harfiah, tapi harfiah bisa merubah hijaiyah. Nah ini memang kalau di dalam bacaan, kalau ini jatuh ke bacaan, harfiah hanya sebagai pelengkap, tanda, dan hijaiyah hanya sebagai huruf. Tetapi sebagai orang yang berilmu, dia harus melihat berbeda. Hijaiyah dan harfiah adalah penampakan tanda Tuhan. Maka tanda Tuhan inilah yang menjadi tanda-tanda kebesaran. Kalau tanda kebesaran hanya tanda yang bisa dilihat, sama dengan wa. Wa itu adalah batin tersembunyi. Apa? Batin tersembunyi. Allah, ya, itu adalah hakikat. Bukti hakikat diucapkan ada, dilihat tidak ada. Nah, hakikinya itu adalah hu. Hu itu berdirinya alif domah u, ya. Nah berarti ada dia, juga artinya dia. Kalau disatukan menjadi huwa, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah kita pernah baca Al-Hadid ayat 4. Wa huwa. Nah seperti juga bayi baru lahir menangis, huwa kan gitu. Kenapa? Karena dia karena wujud itu an, kehilangan dia. Yang lahir itu adalah alif kasroh an, kan gitu. Nah itu kasroh a, dua kasroh a itu menandakan dua damah, berarti dua kali dia itu pada diri, ya kan. Maka alif baris dua, kalau baris dua dibaca an itu adalah diri batin. Nah itulah hasil dari dua dia tadi. Ini yang saya bilang, bertemunya dia pada dia menjadi aku, kan gitu. Dia yang terlihat adalah wa. Nah ini dia dijabarkan adalah Tuhan dari sekalian alam, tapi dia yang tak terhingga adalah Tuhan bagiku. Nah seperti itu. Jadi Tuhan bagi sekalian alam ini, kalau sudah kesempurnaan didatangkan semua, menjadilah aku, tapi Tuhanku adalah dia. Nah inilah dia yang hu tadi, hu. Tetapi untuk memahami ini, kita harus mendapatkan dulu pertolongan, yaitu hikmah atau makna. Hikmah makna adalah sebuah nama batin disebut dengan titik u, ya. U itu adalah kekuatan sir, yang mana Al-Baqarah 269 itu nyata. Tidak akan kuberi, hanya aku memberikan sebuah paham kepada orang yang ku kehendaki, atau dikatakan hikmah. Jadi kita untuk menerima ini sampai lengkap menjadi aku, menjabarkannya sudah enak, karena kita sudah tahu, kita mengerti, batin kita paham gitu. Cuma kalau tidak datang, tidak mengalir dari dia, yaitu kodrat hikmah tadi, kita tidak tahu, tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati, karena hikmah tidak datang. Tidak bisa seseorang itu langsung tahu, tidak bisa. Ilmu tahu itu kodratnya harus datang dulu. Ini yang disebut dengan makna, yaitu hakiki dari hakikat.
Bagaimana saya tahu kalau zat itu adalah atau Allah? Kalau tidak ada hakiki itu datang, maka kita sulit untuk tahu. Maka dia akan mengalir nanti kepada jiwa. Jiwa itu baru paham. Jiwa itu akan menontonkan, mempertontonkan pada raga. Raga inilah yang akan mengalir jadi napas kepada seluruh alam dengan gemahu. Nah, seperti itu. Dan seluruh yang akan datang dari alam abadi seperti itu. Paham? Alhamdulillah Buya, sangat terang dan jelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya. Insyaallah, insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa juru tablik sementara ini. Lanjut. Insya Allah Terima kasih. kepada yang lain untuk mengambil waktu untuk bertanya. Itu Wahyudin, Imam Wahyudin untuk jadi juru tablik dulu. Insya Allah Buya. Terima kasih atas pertanyaan Khalifah Batul Hakim. Untuk yang selanjutnya, silakan para imam kalau ingin paham lagi bertanya kepada Buya, silakan mengangkat gambar tangannya. Kalau belum ada, izin. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab dong. Sehat selalu dalam keluarga. Amin. Insyaallah, amin. Insyaallah. Semoga para imam, khalifah semuanya dalam keadaan sehat semua. Amin. Amin, amin. Di sini menanyakan ayahanda, kita diri di sini tiada diri melainkan tiada diri melainkan diri yang berdiri, itu penjabarannya selebihnya minta dilanjutkan Buya. Iya. Untuk tahapan pengkajian tentang aku itu sangat lama baru bisa menjadi aku. Ya. Aku itu sudah pernyataan dia yang sempurna pada yang terlihat. Allah. Tidak mudah itu. Semuanya harus lengkap dulu. Nur, zat, batin, sir, wujud, kodrat, semua harus lengkap dulu. Ya, baru bisa menjadi aku. Setelah aku itu muncullah pentajalian menjadi Tuhan, baru dia. Jadi dikatakan tidak ada diri sebelum dia yang datang kepadaku yang berdiri. Sebelum dia berdiri kepada aku tidak akan ada istilah diri. Sebelum aku hidup kepada dia yang Tuhan sekalian alam, tidak ada istilah ruhani. Ruhani itu hidup. Selain dia, kalau dia tidak datang kepadaku membawa hidup, maka tidak ada ruhani. Tidak mudah menjadi ruhani itu. Ceritanya masih gampang. Ruhani. Ternyata kalau tidak dia yang datang kepadaku, tidak ada istilah ruhani. Karena hanya akulah yang hidup, yang tidak akan mati. Begitu juga dengan kolbu. Kolbu semua orang punya, tapi kolbi tidak semua orang punya. Nah itu, kan hakikinya kolbu adalah kalbi. Sama dengan diri tadi.
Kalau tidak dia yang datang kepada aku berdiri, maka tidak ada istilah diri. Nah, kalau sekarang ini, setelah kita gemakan setiap hari, yaitu batin nafas tadi, ya, digemakan dengan melalui batin murni. Sekarang kita akan menerima dulu nanti, yaitu tajali dari sir makna dari hu. Kalau dia tidak bekali kita dengan sir makna atau hikmah, menuju jiwa kita dia mengalir, maka kita tidak bisa memaknai setiap yang datang. Maka dikatakan tidak semua orang bisa dapat makna, kecuali orang yang ku kehendaki. Gitu, paham? Allah, insya Allah, Ayahanda, terima kasih. Insyaallah. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Nurdin atas pertanyaannya dan terima Jadi kasih banyak ya, kita lihat orang berusaha untuk bisa mencapai dengan kekuatan ma'rifat, itu sia-sia belaka. Karena untuk mencapai aku pada dia dibutuhkan pertolongan kemampuan bernama hikmah, atau dikatakan dengan faham, yaitu batin sir'u. Kalau tidak sir'u itu yang mengalir kepada jiwa, maka kita kebingungan. Begitu guru menerangkan, kita langsung kebingungan. Kenapa? Karena kodrat untuk mampu itu belum ada. Makanya kita harus menerima dulu, gitu. Jadi harus menerima dulu kodratnya. Nggak bisa langsung kita paham, itu nggak bisa. Nanti harus mengalir dia. Makanya domah itu terbuat dari dua kodrat. Bentuknya memang seperti angka 9 atau waw, tapi terjadi dari dua kodrat, yaitu sukun dan alif kasroh miring. Ya, nah itu kasroh adalah perjalanan, maka kasroh miring itu dia menuju, ya, dia mengalir. Nah, sukun itu adalah alam abadi awal, gitu. Jadi kosong itu sukun mati itu adalah abadi. Jadi disitulah mengalirnya segalanya yang akan digemakan oleh batin tunggal namanya jantung. Itulah kalam, kata inilah yang akan digemakan oleh batin murni bernama hu kepada jiwa. Tapi sebelum datang hikmah, maka kita tidak dapat izin untuk mengkaji. Tidak dapat izin, ridho tidak dapat kalau dia tidak mengalir. Nah, gitu ya. Nah, silakan. Baik, terima kasih ya. Ada Pak Imam Hartoyo untuk bertanya. Silakan Pak Imam Hartoyo. Waktu dan tempatnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya. Ya. Dari paparan Buya tadi bahwa dia itu ada dua itu Buya ya. Istilahnya dua posisi lah maksudnya gitu. Dia yang tenggelam dengan dia yang tak terhingga. Dalam kaitan ini Buya, apakah dia yang tak terhingga itu yang nantinya akan berdiri ya, dan sedangkan dia yang tenggelam itulah yang akhirnya akan hidup itu sebagai batin murni Bu ya. Demikian Bu ya. Dia yang sempurna bernama aku, dia yang ada
bernama Hu, dia. Apakah dia jadi aku apa dia? Sekarang gimana membedakan? Aku itu dia itu aku. Gimana itu? Sulit kita membedakan, memisahkan antara air laut dengan ombaknya. Simak baik-baik. Sulit sekali. Tapi kalau kamu sudah punya rasa dan cinta, kamu akan tahu mana istri orang, mana istri kita. Insya Allah ya. Nah, kenapa namanya istri semua? Nah, sama ombak dengan laut. Mana yang laut, mana yang ombak. Kita akan tahu setelah kita jadi laut. Ya. Tapi kalau kita di pantai, kita tetap membedakan, oh itu laut, itu ombak. Nah, sekarang gitu. Nah, begitulah kita memahami tadi. Ya. Sebelum datangnya rasa, ya, sebelum datangnya naluri yang akan dihadirkan oleh batin sirku tadi, maka kita sulit mengerti. Tapi setelah dia datang, kita akan bisa mengerti dengan apa yang dimaknakan kepada kita. Nah, begitu ya. Kalau tidak, kita akan kesulitan. Gitu. Mana dia, mana aku. Kenapa? Dia bagi aku adalah Tuhan sekalian alam. Tapi Tuhan bagiku adalah dia. Nah itu kan, karena dia dua. Ini arah kemana? Kalau Tuhan bagiku adalah dia yang tak terhingga. Tapi aku adalah dia, Tuhan dari sekalian alam. Sekalian alam ini akan mengatakan itulah dia. Dan dia itu adalah Tuhan sekalian alam. Siapa? Adalah aku. Tetapi Tuhanku adalah dia. Nah inilah yang tak terhingga. Nah gitu ya. Jadi harus betul-betul dinikmati mengkajinya. Jadi kalau mengaji begini tentang kajian aku ini memang harus konsentrasi penuh. Apalagi tidak dari hati. Ini tambah kacau kita. Tapi kalau dari hati insya Allah mudah dimengerti. Insya Allah ya. Makasih Bu ya. Iya. Hanya kita sami'na wa ta'na saja. Lebur dalam kalam yang dikirim. Gitu aja ya. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan sebuah tujuan. Waalaikumsalam. Aku bukan sebuah satu tujuan. Dan aku bukan juga menuju sesuatu. Tapi aku adalah jalan oleh sesuatu menuju tujuan. Aku adalah jalan. Jalan siapa? Jalan aku, Tuhan, kepada umat. Tetapi aku bukan sebuah umat dan aku juga bukan Tuhan. Tapi akulah jalan antara Tuhan kepada umatnya. Kalau umatnya bertanya, akulah yang dilihat. Kalau umatnya ingin melihat, akulah yang terlihat. Kalau dia ingin menikmati umatnya, maka akulah yang menikmati. Nah gitu, aku adalah sebuah penampakan yang dipantulkan. Itulah aku. Nah gitu, itu makanya dia itu dua. Karena aku adalah Tuhan sekalian alam, semua makhluk akan memanggil itu dia Tuhan kita. Tapi aku, Tuhanku adalah dia pada tak terhingga. Gitu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Terima kasih Pak Imam Bambang, Pak Imam Hatoyo. Bagi para imam yang lain, ada yang masih ingin bertanya kepada Buya, dipersilakan. Jadi nanti jamaah tinggal menunggu kiriman kalam sufi dari saya untuk melaksanakan tajallinya. Begitu terus, ya, begitu terus cara belajar. Setelah live, yang di live itu akan dikerjakan setelah dikirim kalam sufinya. Maka leburlah kamu di kalam itu. Karena apalah itulah jalan.
Jangan kamu lebur dalam tujuan, dan juga jangan lebur pada yang menuju, tetapi leburlah pada jalan itu. Kamu Tuhan dalam penampakan, kamu juga umat dalam penampakan Tuhan. Jadi itulah artinya sebuah jalan. Walazina jahadu fitnah lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah mencari di jalanku, maka aku akan perlihatkan kepadamu apa yang terlihat. Yang terlihat adalah jalan. Siapa jalan? Ihdinas sirat. Itu adalah rahasia. Nas itu adalah manusia. Sirat itu tersirat. Ya, manusia itu adalah jalan tersirat. Paham? Nah, gitu. Insyaallah Buya. Ya, ini sangat menarik ini Buya. Iya. Jadi pagi atau setiap bangun tidur jangan lupa yang saya amanahkan lakukan terus. Seumur hidupmu, dimanapun kamu berada, jangan kamu hentikan gemahu untuk mengalirkan napas kepada semua alam. Karena batin itu tidak akan hidup tanpa napas. Ilah adalah Tuhan. Tuhan adalah kodrat. Tuhan tidak ada yang menjadikan, tapi Tuhan terjadi karena aku. Nah, itulah dalam kajiku, ya, Tuhan terjadi karena aku. Tetapi apakah Tuhan bisa hidup? Tidak, kecuali datangnya batin sejati yang disebut ilahi. Ilahi adalah gerak sir dari dia menuju aku, membawa hidup. Itulah napas. Sentuhan batin ilahi disebut batin sejati kepada jiwa, membuat jiwa mengalirkan raga yang batin abadi, menjadi denyut jantung dan napas bagi sekalian alam. Maka tidak ada yang mati, mulai dari kakimu sampai ke atas langit itu. Tidak ada yang mati karena kamu jantung dia, jantung mereka, tempat mereka hidup, mereka menarik napas. Disitulah geraknya gemahu menjadi jantung bagi mereka, insya Allah. Terima kasih Buya atas penyampaiannya yang begitu luar biasa Buya. Mudah-mudahan kami senantiasa samina wa atona. Mudah-mudahan hikmah itu benar-benar Allah turunkan kepada kami, mungkin karena dengan samina wa atona kepada mursyid, insyaallah. Ini para imam, apa masih ada yang masih ingin bertanya kepada Buya? Ya Pak, silakan. Pada Pak Imam untuk bertanya kepada Buya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, Waalaikumsalam. izin Ananda bertanya. Ayahanda dalam wawasan pencerahan itu mengatakan bahwa jiwa hanya membutuhkan air yang sejati. Yang dimaksudkan air yang sejati ini, tolong penjabarannya Ayahanda. Sekian, terima kasih. Jiwa butuh kebenaran mutlak. Jiwa butuh kebenaran mutlak. Itulah air sejati. Dia tidak butuh pandangan. Dia tidak butuh segala pandangan. Yang dia tahu keputusan mutlak. Apa keputusan mutlak? Leburnya sesuatu dalam kalamku. Maka mutlaklah dia. Itu yang dikatakan air suci, yaitu keputusan yang tetap. Jadi tidak ada lagi, kalau umpamanya kita masuk ke dalam gemahu, berarti hu adalah batin murni yang tidak boleh ada campuran apapun. Campuran apapun, nah artinya dalam setetes air tadi hanya kebenaran dalam petunjuk yang nyata.
Jadi bukan dia membutuhkan suatu keinginan, tapi setetes pun air itu, tapi air itu adalah murni dan suci. Artinya lebih bagus kamu mendapatkan satu huruf tapi pasti, dan apabila daripada kamu membaca ayat semua tidak ada kepastiannya. Nah, seperti itu yang dimaksud air murni tadi. Alhamdulillah ayahanda, alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi demikian. Janganlah kamu berharap sebuah cahaya yang besar, tapi berusahalah kamu melihat dan membangun pelita. Apabila pelitanya kamu bangun, cahaya itu akan datang. Apabila setitik itu kamu pastikan, maka yang besar itu akan kamu dapati. Tapi kamu ingin sesuatu yang besar, tapi satu titik kamu tidak memiliki, artinya bukanlah sebuah yakin, cuma sebuah keyakinan saja. Maka daripada itu, lebih baik kamu mencintai satu titik daripada kamu berharap lebih banyak tanpa nyata. Itulah kaji aku. Kaji aku itu adalah pengakuan hati nurani kepada setitik, yaitu sebuah cinta yang tak terukir. Daripada kamu mencintai semuanya tetapi bisa diukir. Untuk apa? Karena ukiran itu akan habis dengan sendirinya. Maka apabila kamu bisa mencintai, artinya kamu harus bisa kecewa. Tetapi kalau kamu menjadi sebuah cinta, maka kekecewaan itu tidak akan pernah ada. Begitu juga dengan aku. Kalau kamu sudah menjadi aku, artinya apapun yang kamu lihat itu adalah milikmu. Contohnya apa? Kita melihat ular, itu ularku. Kita melihat harimau, itu harimauku. Kita melihat tanah, itu tanahku. Kita melihat langit, itu langitku. Kenapa? Apabila engkau bisa menitipkan perasaanmu kepadaku, maka apapun yang engkau inginkan akan menjadi milikmu. Hanya itu yang dia butuh, yang lain-lain tidak. Gitu, paham? Insyaallah ayahanda. Insyaallah. Terima kasih Pak Imam Nurdin telah bertanya kembali. Kepada imam yang lain, ada yang bertanya? Baik para jemaah semuanya, karena ini waktu live, jadi selamat menunggu nanti bagaimana kita menggemakan hikmah itu atau makna itu, kekuatannya, kemana perginya, dari mana, nanti akan kita pandu lewat kalam sufi. Insya Allah selamat menunggu kalam itu. Mudah-mudahan grup 8 ini adalah grup sifat 20, ya, artinya penjelmaan, Amin. penjelmaan Tuhan kepada kodrat manusia. Ya gitu, ya, itulah sifat 20, bersifat Allah pada 20 sifat, bertahan dalam 8 batang tulang. Nah seperti itu kan. Jadi mudah-mudahan bisa lebih maju lagi grup 8 ini, surau 8 menjadi grup terdepan harapannya di dalam berpacu dalam ilmu dan kepemahaman dalam kajian. Insya Allah selalulah mudzakarah saling, selalu saling mengisi dan saling memahami. Ingat, hanya satu yang saya pesankan, mimpimu tidak akan menjadi mimpi orang lain. Ingat, artinya apa yang kamu rasakan jangan kamu sampaikan kepada yang lain, karena tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri, kecuali ahli
ahli dirimu. Tetapi kalau mimpimu menjadi mimpi orang lain, itu tidak akan pernah terjadi. Baik itu juga sebalik, kita tidak akan pernah menjadi mimpi orang lain, ya. Tapi bermimpi dengan orang lain bisa, tapi mendapatkan mimpi orang lain tidak akan bisa. Artinya tidak akan bisa kamu ceritakan rahasia kepada orang lain. Rahasia yang kamu alami tidak akan perlu diceritakan kepada orang lain, karena itu adalah tauhid sir, hati nuranimu yang paling dalam, rahasia sejatimu yang tidak terungkap kemanapun. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insya Allah selamat menunggu kalam-kalam sufi yang akan saya kirimkan dan tuntunan-tuntunan kesufian. Mudah-mudahan leburlah di dalam kalam itu. Bukan kamu mendengarkan kalam, tapi menjadilah kamu lebur dalam kalam itu. Insya Allah pertahankan kamu tetap menjadi jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan itu cuma satu, mustaqim. Gitu ya. Baik para jemaah dan hadirin sekalian, mudah-mudahan pertemuan pelajar ini membuat kita lebih meningkat lagi untuk dapat penyempurnaan dari Dia, Tuhan dari sekalian alam, pada wa menuju hu adalah Dia. Itulah pada yang tidak terhingga. Insya Allah pertemuan kesempurnaan menjadi aku, itulah yang diharapkan. Kekuatan demi kekuatan akan didatangkan menuju Dia yang nyata pada wa, sehingga kesempurnaan Dia akan menjadi aku, dan aku adalah bertuhan kepada Dia yang tak terhingga. Ingat, jangan lupa setiap hari gemamu ditunggu oleh batin alam. Insya Allah. Baik, untuk pertemuan kita pada waktu dan kesempatan belajar ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada lanjutan pemahaman kajian. Sering-sering melihat grup, karena tuntunan-tuntunan kalam selalu diturunkan kepada grup berjamaah. Baik para jemaah sekalian, untuk pertemuan kita pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah menjadi grup 8 yang sangat kuat sesuai dengan kodratnya. 8 adalah bersifat Allah dalam 20. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah Allah dan kemustajaban ilmu. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik para jamaah, para imam dan para khalifah yang telah terbentuk, selamat menjalankan grup baru, grup 8, selalu kompak dalam pemahaman, saling mengisi. Begitu juga khalifahnya harap selalu berkomunikasi dengan jemaahnya supaya keyakinan, jalan dan keteguhan iman selalu terbentuk. Perhatianmu dibutuhkan di dalam tauhid. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Baik jamaah, untuk sore hari ini kita sesuai dengan waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi